Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agrimania yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit pengalaman kepada Anda semua untuk menjawab konten-konten saya sebelumnya, karena memang kalau mungkin dibahas di dalam komentar di YouTube itu kadang-kadang banyak pertanyaan yang sama, jadi untuk menjawabnya itu harus satu persatu. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari Anda sekalian untuk pemeliharaan mangga dari mulai pembibitan sampai dengan panen. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwa tanaman, dan ini berlaku untuk semua tanaman buah, itu dibagi dua fase. Yang pertama adalah fase vegetatif, yang keduanya fase generatif. Dan masing-masing tanaman itu sangat berbeda, punya karakter masing-masing tanaman buah. Salah satu contohnya mangga. Di dalam mangga saja kita menemukan beberapa varietas yang genjah dan varietas yang tidak genjah atau agak lama berbuahnya. Kalau yang genjah, mangga saya 1 tahun sudah berbuah atau 1,5 tahun sudah berbuah dari bibit 1 meter, itu benar ada. Ada mangga yang bisa berbuah, ini bisa berbuah di usia 1 tahun maupun 1,5 tahun. Itu ada kayak jenis cokanan, jenis agrigardina, itu mangga itu paling cepat berbuahnya. Dan juga ada barangkali di antara teman-teman yang menanam mangga 1,5 tahun bisa berbuah dengan jenis mangga-mangga introduksi Taiwan, itu benar. Hanya saja buahnya itu kurang maksimal, belum banyak. Namun artinya di sini mangga itu sudah bisa dibuahkan di usia 1 tahun maupun 1,5 tahun dari bibit 1 meter up, kan seperti itu. Ada lagi mangga yang bisa berbuah itu harus mencapai atau melalui masa vegetatifnya itu 2,5 sampai 3 tahun. Ada lagi mangga yang lebih dari itu, walaupun dipelihara dengan bagus. Karena masing-masing karakter mangga punya karakter masing-masing. Ada yang genjah, ada yang tidak genjah. Kalau yang tidak genjah, misalkan kita porsir, kita paksa untuk berbuah dengan menggunakan JPT yang berlebihan, kadang-kadang si mangga itu tidak kuat, overdosis, dan mengakibatkan mangga itu mati. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah mangga apa yang kita tanam ini. Karena mangga punya karakter masing-masing. Kalau misalkan kita ngambil mangga-mangga lokal yang genja, ada mangga lokal rata-ratanya itu tidak genja. Ya bisa berbuah itu di atas 2,5 sampai 3 tahun. Kalau maunya mangga-mangga genja, itu mangga-mangga introduksi, baik dari Thailand, Taiwan, dari Brazil, itu genja-genja mangganya. Genja-genja, dan juga tidak dibutuhkan GPT atau cat lainnya untuk memacu buah,
ia bisa berbuah dengan sendirinya, dengan pemeliharaan yang bagus. Dan juga perlu diketahui bahwa banyak yang menanyakan tentang kok mangga saya selama 3 tahun lebih ini belum berbuah atau belum berbunga. Jadi kita tidak menghitung berapa tahun, kita menanam mangga. Yang kita lihat adalah postur dari mangganya, umur segitu seharusnya sudah gede, kemungkinan karena medianya padat kalau di pot, karena kurang panas kalau di tanah, itu mengakibatkan mangga-mangga yang tidak mau untuk berbuah. Karena karakteristiknya mangga itu memerlukan panas 10 jam per hari selama 4 bulan. Itu yang lebih bagus. Makanya pekebun mangga itu diutamakan di daerah yang memiliki kemarau 4 bulan bahkan lebih. Itu yang paling bagus untuk dikebunkan tanaman mangga. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada pertanyaan tentang hama dan penyakit. Kalau ditanyakan banyak kok mangga saya tidak kena apa-apa, kok tahu-tahu layu batangnya kering terus mati. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya adalah bakteri yang masuk ke dalam cabang batang tanaman sampai masuk ke dalam mengakibatkan batang itu layu dan mati. Itu bisa disebut diplodia itu. Dan itu diakibatkan oleh penyakit, itu bukan hama. Ada hama juga yang menyerang batang sampai mati, kayak semacam ulat, semacam uret, dan lain sebagainya yang masuk dalam batang dan pohon itu akan mati, juga rayap. Nah, tapi yang biasanya terjadi di daerah yang kelembabannya tinggi adalah diplodia yang menggerek batang sehingga batang itu menjadi layu dan mati. Bisa saja ke batang dan batang itu layu terus mati. Itu akibatnya suhunya itu sangat tinggi. Akibatnya penyakit itu suka terhadap batang dan tanaman mangga yang kita tanam. Jadi itu. Terus untuk pemupukan di sini, jadi kita berbicara hari ini adalah berbicara di lahan saya ini. Karena masing-masing daerah punya tanah, punya iklim, punya cuaca yang sangat berbeda. Intinya yang namanya tanaman adalah pemupukannya itu mencukupi unsur hara makro maupun mikronya. Adapun pemakaiannya berapa dosisnya itu tinggal kita amati saja. Kita tidak bisa menyebutkan harus berapa, tidak bisa, karena kalau memang tanahnya kurang subur, kita itu butuh pupuk yang banyak, butuh pupuk lainnya kayak pupuk kompos, kayak organik, kayak pupuk hayati bisa ditambahkan karena memang tanah kita kurang bagus. Makanya kalau untuk membahas berapa pupuknya dalam pohon mangga di usia sekian, ya kita tidak bisa menjawab. Adapun yang kita jawab adalah yang kita lakukan di kebun kita sendiri. Karena saya tadi, masing-masing daerah punya karakter tanah yang berbeda-beda. Jadi bagaimana untuk mengetahui pemupukan? Bagaimana mengetahui pemupukan? Kita lihat setelah kita pupuk dengan dosis sekian, sekitar 10 hari atau setengah bulan kemudian kita lihat gimana reaksi daripada pupuk tersebut. Misalkan reaksinya kurang bagus atau kurang naik,
kurang begitu hijau daunnya, kurang subur, kita tambahkan lagi nanti ke depannya. Berarti tanaman kita yang kita pupuk itu pemupukannya kurang. Karena dari situlah teman-teman ini belajar yang paling baik itu adalah belajar mengamati tanamannya sendiri. Bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Makanya kalau kita melihat para kolektor mangga, kolektor tabu lampot ini khususnya, dia itu punya tanamannya bagus-bagus. Kenapa? Karena dia bangun tidur sudah melihat tanaman, pulang kantor melihat tanaman, mau tidur dia melihat tanaman, jadi tahu kenapa ini tanaman kok begini, kenapa begini, harus dibeginikan. Nah dari situlah kita mulai belajar mengetahui tentang bagaimana cara kita merawat tanaman dari kecil sampai berbuah. Makanya para kolektor-kolektor tanaman buah yang kebetulan dia penghobi, dia suka berkebun di rumah, tanamannya bagus-bagus semua dibandingkan dengan kita yang di lahan. Kalau kita di lahan, pengamatannya itu kalau kebetulan kita lewat. Beda dengan tanaman yang ada di depan rumah. Kalau di depan rumah ya yang tadi saya katakan, pagi pulang kantor mau tidur juga dilihat. Lihat mangga ini, kok kenapa mangga itu begitu, mangga saya begini. Nah, seperti itu kawan-kawan. Tadi tentang fasenya. Kalau fase vegetatif, saya ulang lagi ini, mangga ini masih menjalani masa pertumbuhan. Kalaupun dipaksakan harus buah atau pengen mengetahui buahnya, kalau selamat ya memang bisa berbuah walaupun tidak maksimal, tapi kebanyakan itu mangga itu tidak akan besar. Jadi mangga itu kuntet terus selamanya karena kebanyakan JPT tadi. Jadi harus kita pahami dulu lah. Harus kita pahami dulu yang kita tanam itu mangga apa. Oh mangga ini genja enggak? Nanti kalau kawan-kawan pengen menanam mangga, nanya kepada penangkarnya, ini mangga berbuahnya berapa tahun? Dari usia segini. Nah, kira-kira memahami itunya, jangan mangga yang enggak genja, kita pengen dibuahkan 2-3 tahun berbuah, sulit. Karena untuk mangga rata-ratanya itu di atas 2 tahun, dari bibit 1 meter, itu bisa mengeluarkan buah. Beda dengan tanaman-tanaman lain, kalau kita melihat tanaman lain itu bisa dipaksakan untuk berbuah, kayak model tanaman merambat anggur begini, kita bisa dibuahkan di usia sebelum setahun. Jadi ini bisa berbuah dengan bagus sebelum setahun untuk tanaman merambat. Kalau tanaman perdu rata-ratanya itu di atas 2 tahun. Jadi itu kawan-kawan, beberapa kawan-kawan yang tanyakan, dan konten kali ini adalah konten untuk menjawab semuanya. Barangkali ada yang kurang bisa dipahami apa yang saya tadi katakan di sini, mungkin teman-teman bisa lewat di komentar ataupun di WA saya. Tapi kalau untuk saya yang kali ini saya lakukan adalah sebenarnya memang begitu adanya, dan perlu kalian ketahui bahwa saya ini tidak punya basic ilmu dari pendidikan. Kita itu belajar dari pengalaman, belajar dari lapangan, bukan belajar dari ilmu pengetahuan. Jadi mohon maaf barangkali ada salah-salah kata yang saya ucapkan, dan mudah-mudahan konten ini
bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, selamat berkebun.